sekali lagi Tuhan, izinkan kita untuk bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan ini, karena sungguh Tuhan sangat baik sehingga kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini pada hari ini. Karena saudara yang terkasih, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, apapun yang terjadi, masalah kita percayakan sama Tuhan. Kita waktu kita di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita angkat penyembahan kita bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita katakan saudaraku, mari rasakan hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Hamba syukur. Mari ingat apa yang Engkau alami saat ini. Mungkin Engkau mengalami sakit hati, kekecewaan, beban-beban dalam hidupmu. Engkau tak sanggup dengan kekuatan Kita akan
harapan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Karena Kau Bapa yang sangat mengasihi. Hari ini Tuhan, bukan dengan kekuatan kami berada di tempat ini, tapi karena Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini, sehingga kami boleh merasakan kedamaian, sukacita yang daripada Tuhan. Karena sukacita dan kedamaian daripada-Mu Tuhan tidak akan pernah habis Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kami siap memuji nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Saya mau bertanya, siapa di antara kita yang sangat luar biasa diberkati Tuhan sepanjang hari-hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya percaya di antara kita tidak ada kita sempurna. Amin. Amin. Tapi kenapa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita? Kenapa Tuhan Yesus masih baik sama kita? Kita siapa saudaraku? Kita manusia yang penuh dengan dosa. Kita sampah. Tapi Tuhan Yesus memandang kita. Amin. Amin. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya sangat bersyukur. Saya sedikit ingin bersaksi buat saudara tempat ini ya, maaf saudara ya, terlepas. Saudara mungkin sudah mengenal saya, siapa saya di tempat ini ya. Kita di tempat ini saya melihat sepanjang hari ini, sepanjang bulan, begitu banyak sudah saya lakukan dosa yang saya lakukan kepada Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik mengasihi saya. Tuhan menjaga keluarga saya, Tuhan melindungi semuanya. Acara pesta adik saya semua berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan suatu apapun. Walaupun sempat kemarin itu mama saya drop sampai dia ibu sakit, tapi kan kebaikan Tuhan sangat luar biasa berkati. Amin. Tuhan sangat baik. Amin. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tidak tahu apa masalah saudara sekarang, tapi saya mau bilang saudara, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Mungkin manusia boleh bilang ini dan itu, tapi percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Amin. Lepas apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, saudara, kepada sesama teman kita, tapi Tuhan tidak pernah memandang kita kecil. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan sangat memandang kita sangat indah sehingga Dia rela di kayu salib untuk menebus kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi saudara jangan memandang diri saudara rendah atau saudara merasa saya sudah berdosa. Tuhan, ya benar saya berdosa, kita berdosa. Tapi jangan kita memandang diri kita rendah. Kita berharga. Amin. Amin. Karena itu saudara di tempat ini sama-sama kita memuji nama Tuhan. Amin. Yang memuji nama Tuhan berikan tepuk tangan kembali buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama saudara. Karena Tuhan sudah memandang saudara sangat luar biasa. Kenapa lemas sekali? Belum makan kah? Berikan dulu tepuk tangan. Tak pernah kuragu akan kesetiamu Tuhan. Kau pegang hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan kita. Baik, kita berikan kepada Tuhan pada saat ini. Amin. Amin. Haleluya. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu.
Haleluya. Karena itu saudara, kita nggak pujian satu lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Semuanya tahu lagi ini kan? Amin. Amin. Bolehlah sekali lagi. Haleluya. Yuk kita angkat pujiannya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah benar, Allah benar, Engkau perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Allah benar, Engkau kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Manis sekali yang terjadi saudara ya. Dari mana-mana, terutama di desa saya di Kota Belawan, banjir sangat besar, laut melimpah sampai masuk ke rumah-rumah. Tapi saya mau tetap percaya kalau Tuhanlah gunung batu. Amin. Dia memberi keselamatan bagi kita semua. Silakan saudaraku. Haleluya. Baik saudara yang terkasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sahabat sekalian juga mau berjalan terus begitu kita akan penyembahan kita seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungai. Haleluya. Dan kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
itu kami. Kau pasti berikan kami kesejukan, ketenangan. Karena di dalam itu sumber air kehidupan, yaitu firman-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman, dan kami siap juga untuk berikan persembahan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberikan hati kami, hati yang sukacita dalam memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk berikan persembahan dan mendengarkan firman Tuhan kita Bapa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada kita. Shalom. Selamat datang ke gereja selepas sekian lama gereja terbuka kan? Boleh kita temukan berarti pelayanan kita pada hari ini? Ya, minta maaf dulu ya karena tadi kena recording karena kita hari pertama dan kita kena adjust waktu dengan bahasa Cina ya. Jadi terima kasih karena sudah datang. Boleh bagi tepuk tangan berdiri sendiri ya? Karena hari hari ini gereja. Oh, tepuk tangan berdiri tak berubah ya. Iya. Oke, mari kita siapkan hati pada hari ini untuk Jamun Kudus. Semua saudara sudah ambilkan Jamun Kudus pada hari ini? Sudah ada roti dengan airnya ya? Baiklah, mari kita siapkan hati kita untuk Jamun Kudus pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih Bapak karena kami bisa datang ke rumah-Mu setelah sekian lama Bapak. Kami berterima kasih diberi kesempatan ini untuk datang ke hadirat-Mu Bapak. Urapilah kami dengan kasih setia-Mu Bapak. Bimbinglah kami dengan hidup kami Bapak. Pada saat ini kami siapkan diinginkan untuk mengambil Jamun Kudus ini Bapak. Biarlah roti dan air ini menjadi simbol bahwa kami telah diterima ke dalam kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Di atas nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan rotinya. Dan juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak, kami berterima kasih Bapak karena 2000 tahun yang lalu Bapak telah mengorbankan diri di atas salib. Bukan karena apa? Karena kami yang tidak sempurna ini Bapak. Dan pada saat ini kami percaya Bapak bersama-sama dengan kami, dan Bapak akan membimbing kami di dalam segala sesuatu hidup kami Bapak. Berkatilah kami Bapak, biarlah kami menjadi seorang anak yang mendengar dan mengikut rencana-Mu Bapak. Kami berterima kasih Bapak. Kami doakan di atas nama Yesus. Amin. Baiklah saudara, mari kita siapkan diri untuk persembahan pada hari ini. Gereja akan mengikuti dua persembahan yang seperti biasa. Persembahan pertama adalah seperti persembahan biasa dan persembahan kedua adalah untuk pembangunan gereja. Kalau bagi saudara yang masih ingat yang pernah ke gereja Roh Bahasa Indonesia, sebenarnya kita ada satu impian untuk membeli sebuah bangunan dekat dengan taman di sini. Walaupun kalian sudah pindah ke Permatan Pau ya, tapi kami tetap dengan impian ini untuk membuka sebuah gereja Bahasa Indonesia di sini untuk melayani saudara-saudara yang berada dekat di sini. Jadi hari kita dua persembahan, dan juga bagi saudara-saudara yang telah menyimpan persembahan kamu selama ini segera tidak ke gereja, bolehlah sampaikan ke dalamnya. Mari kita doakan untuk bersama pada hari ini. Bapak, kami berterima kasih pada hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan kembali pada kerajaan-Mu Bapak. Bapak, kami percaya dan kami tahu bahwa segala yang Bapak berikan kami dalam hidup ini, segala yang kami memiliki hanya titipan Bapak. Terimalah persembahan kami pada hari ini Bapak. Biarlah yang digunakan untuk kerajaan-Mu. Biarlah kerajaan-Mu berkembang ke seluruh dunia Bapak. Kami berterima kasih Bapak. Terimalah segala yang kami bagi pada hari ini. Di atas nama Yesus kami mendoakan. Amin. Silakan dimulai. Baiklah, masih bertimbangan. Baiklah, siapa sukacita berada di dalam rumah Tuhan pada hari ini?
Siapa merasa happy sangat berdatang rumah Tuhan pada hari ini? Oh, cuma 3-4 tangan yang lainnya? Oh, terima kasih. Pertamanya, ini saya umumkan bahwa bus akan datang ke setiap hari Minggu, bus akan ada di Pasir Indah 10.45 dan akan tunggu sampai 11.15. Jadi selepas 11.15 pas akan datang ke sini ya. Jadi kita akan mulai ibadah setelah kalian sampai dan kita akan habis sebelum jam 1. Makan siang akan disiapkan ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini, nanya satu soal. Kalian rindu untuk Natal kan? Siapa mau Natal tahun ini? Semua mau Natal kan? Oke. Sebenarnya gereja luar ada rencana buat Natal. Sebenarnya saya tidak tahu berapa banyak yang akan datang untuk hari Natal. Karena tahun ini beda dengan tahun yang kemarin ya. Ya, tahun ini karena kita perlu ikut SOP yang cukup ketat. Dan keduanya saya perlu memastikan bahwa kalau sekian-sekian orang yang saya telah janjikan ke hotel atau mana-mana yang kami buat acara Natal, kami perlu pastikan teman-teman kita sampai. Ya, jadi boleh nggak saya dapat satu perjanjian di antara kita berdua, yang di antara gereja dengan kita semua ya? Boleh nggak Natal ini kita ada 150 orang? Boleh? Mana boleh? Maksudnya kamu seorang bawa 10 orang. Boleh nggak? Masih ragu-ragu ya? Natal aku plannya buat di hotel. Tapi sekarang masih lagi dalam planningnya. Jadi ini aja. Kita bawakan doa ya. Kita bawakan doa dan mungkin dalam 2 minggu ini akan bagikan maklumat lebih lanjut tentang acara Natal dan bagaimana kita lakukannya. Jadi sementara itu saya harap saudara-saudara semua boleh dukung gereja dan doa ya, supaya rencana untuk acara Natal ini bisa berjalan dengan lancar dan kita ada juga saudara-saudara kita yang datang untuk melayani untuk acara Natal ini. Boleh nggak saya dapatkan bantuan kalian untuk berdoa untuk gereja? Boleh ya? Oke baik, mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih pada hari ini Bapak. Kami percaya Bapak hadir bersama-sama dengan kami di sini Bapak. Urapilah kami dengan kasih setiamu dan bimbinglah kami Bapak. Biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi berita dalam hidupku Bapak. Dan biarlah Bapak membimbing dalam setiap langkah dalam hidup kami. Berkatilah kami supaya kami menjadi berkat kepada orang lain. Biarlah kami menjadi garam dan terang dalam dunia ini Bapak. Kami berterima kasih Bapak. Bukakanlah telinga kami, bukakanlah mata kami, dan bukakanlah pemikiran kami supaya kami bisa mendengar kata-kata-Mu Bapak. Kami berterima kasih dan kami mendoakan di atas nama Yesus. Amin. Oke. Saya membaca satu tajuk yang saya ingin bawa beberapa bulan yang lalu ya. Namun dalam lewat online saya tambah topik ini karena saya rasa pada waktu itu belum lagi cocok. Tapi pada hari ini, selepas begitu lama gereja tak buka kan, baru kita buka kan, dan begitu lama kita tak hadir di gereja, hari ini kita bisa datang ke gereja dan ibadah bersama-sama betul. Jadi dalam tempo selama-lama ini, pernah nggak kita menanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa? Nah itu dalam konteks gereja ya, bagaimana dalam konteks dalam hidup kalian? Pernah nggak Anda tanyakan, Tuhan, kawan aku udah kawin, bila gak aku akan kawin? Betul. Dan kalanya kamu nanyakan, Tuhan, kawan aku udah kaya, bila gak waktunya aku menjadi kaya? Pernah kita menanya dalam itu? Penantian dalam Tuhan adalah sesuatu yang ada kalanya menyiksakan. Dalam dunia yang cepat ini, sekarang ini semuanya kita mau cepat, betul nggak? Kamu angkat telepon, kamu bisa bawa orang, betul nggak? Pada waktu aku masih muda, aku perlu dari rumah aku jalan ke tempat telepon, letakkan sini, call orang. Dan callnya kena call ke rumah. Sekarang ada HP, betul. Kalau kamu mau nyari apa-apa, langsung ke HP, Google cari dah, betul nggak? Kalau mau keluar, angkat HP, Grab, udah sampai, betul. Kalau lapar, order aja, sampai, betul nggak? Namun, ada kalanya, bila kita meminta sesuatu, penantian itu amat menyesakan. Kita mau sesuatu yang cepat. Apabila kita doa, kita mau Tuhan terus jawab. Kita doakan, Pak, Tuhan, aku mau seorang cowok yang cukup ganteng. Aku mau cowok ini. Dan kita harap Yesus yang jadi pacar kita. Betul nggak? Ataupun kita harapkan sesuatu berlaku dalam hidup kita. Aku masih ingat tadi Tina memberikan satu kesaksian yang tentang gimana ibunya sakit dan adanya ada pesta kawin ya. Dan aku masih ingat lagi pada saat itu aku terima laporan yang ibu Tina sakit dan adanya mau pesta beberapa hari yang sebelumnya kan Tina. Bagi kalian yang tahu, aku adalah supir antar nasi ke Pasir Indah. Jadi pada saat itu aku jumpa Tina, aku bilang sama dia dua perkara. Perkara pertama aku bilang, ada benda yang bisa di dalam kontrol kamu, ada benda yang bukan dalam bisa kontrol kamu. Betul kan? Kamu bisa buat apa? Kamu buat aja. Apa yang kamu nggak bisa buat, serahkan sama Tuhan. Betul. Dan perkara kedua yang paling penting aku suruh dia, banyakkan doa. Karena dalam tempo ini, apa yang berlaku dalam itu, dan penantian itu, mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin kita belajar. Mazmur
Mari kita lihat firman Tuhan ya. Mazmur pasal 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Daud bila menuliskan Mazmur, dia berada di dalam situasi yang paling sulit. Oke? Dia berada dalam situasi yang paling sulit. Namun pada saat itu, dia menunggu daripada Tuhan. Dia berlari daripada Saul. Saul adalah raja sebelum Daud ya. Sebelum Raja Daud adalah Raja Saul ya. Saul membunuh Daud. Jadi Daud dan lari ke hutan. Dia sembunyi di dalam gua. Dan dia takutkan hidup dia takutkan nyawa dia. Namun pada saat itu, dia menyatakan, dia menulis Mazmur ini, dia menyatakan bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Maksud di sini Daud membawakan kepada kita bahwa nantikanlah Tuhan. Penantian dalam Tuhan itu penting. Penantian dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan telah rencanakan untuk kita ya. Tuhan bukan manusia ya. Dia bukan manusia, dia bukan mau main-main dengan kita. Dia bukan mau, ya udahlah, bagi Tina main-main, bagi Tina menangis dulu. Tidak. Segala sesuatu dalam rencana Tuhan itu berlaku karena Tuhan mau kita menjadi lebih matang di dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi lebih dewasa dalam mengendalikan sesuatu dalam hidup kita. Jadi penantian dalam Tuhan itu adalah penting sama saudaraku. Namun ada kalanya kita ragu-ragu. Adakah penantian ini akan menghasilkan sesuatu yang baik? Betul nggak? Aku masih ingat lagi ya, aku ke KL. Ini cerita beberapa tahun yang lalu. Aku ke KL dan kawan aku bilang sama aku, di KL ini ada suatu makanan wonton mie ya. Kalian semua makan mie kan? Pernah makan mie ya? Jadi wonton mie memang famous sekali, dia bilang. Kamu kena pergi makan. Jadi kita pergi. Dari tempat kawan aku pergi ke tempat ini 1 jam. Bawa mobil ya. Sampai sana orang memang udah banyak kali lah. Pada saat aku sampai sana, dia bilang di sini gini, kamu diri di belakang orang yang tengah makan. Lepas dia habis makan, dia udah gerak, kamu bisa duduk. Dan lepas kamu duduk, kamu kena tunggu lagi. Seluruh proses itu dari awal sampai ke sana, aku tunggu di belakang orang makan. Lepas itu orang habis makan, aku duduk dan mie-nya sampai ke atas meja aku 2 jam 45 menit. Coba kamu pikirkan untuk makan 1 mangkok mie 2 jam 45 menit. Dan bila aku mulai makan, aku mulai marah sama kawan aku. Aku bilang, mie macam ini aku bisa dapat dipilih mana-mana aja. Rasanya memang gak begitu enak, tapi mengapa kalian tunggu begitu lama? Penantian yang mengecewakan. Tetapi pada hari ini kita berbicara tentang penantian dalam Tuhan. Kamu rasa Tuhan bisa mengecewakan kamu gak? Pernah gak kita pikir Tuhan mungkin gak mengecewakan aku? Aku ingin mendapatkan pacar seperti Leonardo DiCaprio. Kalian tahu Leonardo DiCaprio kan? Aku ingin mendapatkan Agnes Monica juga. Namun tetap Tuhan ada rencana dalam hidup kita, tak betul? Tuhan membuatkan kita menanti supaya Tuhan mendewasakan kita. Setiap perkara yang baik dan luar biasa yang bakal berlaku dalam hidup kita membutuhkan satu proses. Betul? Nah, mari kita ambil beberapa orang daripada Alkitab ya. Ibrahim, Yakub, Yusuf, Musa, Daud. Mereka ini semua telah dijanjikan Tuhan pada awalnya, namun bukan terus mendapat hasilnya. Mereka mengambil proses penantian di dalam Tuhan. Daud, siapa tahu pada waktu Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel, umurnya berapa? Siapa tahu? Tetap. Oke. Saul, biar Samuel. Samuel adalah seorang nubuat ya. Tuhan memberitahu dia, hari ini aku mau kamu pergi ke tempat ini dan aku mau kamu mengurapi bakal raja Israel. Maksudnya Tuhan berbicara dengan si Samuel dan beritahu dia, kamu pergi ke tempat ini dan aku mau kamu mengurapi seorang bakal raja. Maksudnya dia akan menjadi raja kepada orang-orang Israel, tapi bukan sekarang. Samuel pergi. Sampai ke sana dia mengurapi Daud. Daud adalah anak terakhir ataupun dalam bahasa Indonesia atau bahasa Batak ya, Cipudan. Dia anak terakhir dalam keluarga dia dan Samuel mengurapi dia dan menyatakan bahwa dia adalah bakal raja Israel. Pada saat itu Daud ada umur 15 tahun. Umur 15 tahun seorang datang ke rumah kamu beritahu kamu adalah bakal raja Israel. Selepas itu Daud kembali menjadi gembala kambing-kambingnya, domba-dombanya. Dia bukan langsung jadi raja. Selepas berapa tahun? Siapa tahu selepas berapa tahun Daud ada raja? Ada orang tahu? Umur berapa Daud menjadi raja Israel? 30.
Umur 15, Tuhan mengurapi dia. Tuhan memberitahu dia bahwa kamu akan menjadi raja Israel. Umur 30, baru dia menjadi raja Israel. Berapa tahun bedanya? 15 tahun saudara-saudaraku. Tetapi dalam 15 tahun ini, Tuhan menggunakan Daud. Pertamanya, Daud balik selepas diurapi, kamu akan menjadi raja Israel. Tanda kerajaan tertata, kembali menjaga domba-domba. Daud kembali menjaga domba-dombanya, kembali ke hutan, jaga domba-dombanya. Selepas itu, di dalam proses ini, Daud menjadi dewasa dari segi menjaga domba-dombanya. Kedua, Daud menjaga domba-dombanya dengan berperang dengan singa, dengan beruang. Kalau kamu tengok balik firman Tuhan, waktu dia menjaga domba, ada kalanya ada singa datang mengambil dombanya, dan Daud pergi berlawan dengan singa untuk menyelamatkan dombanya. Selepas itu, kita tahu cerita di mana dia pergi hantar roti kepada abang-abangnya di medan perang, dan dia mengalahkan orang-orang Filistin. Kalau kamu tengok balik pada firman Tuhan ya. Namun pada hari ini, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah, di dalam penantian Tuhan, setiap penantian Tuhan pasti ada keberhasilan yang luar biasa. Namun masalah dengan kita pada hari ini adalah kita tidak mau tunggu, kita tidak mau nantikan dengan rencana Tuhan. Kita mau rencana kita mau now, kita mau sekarang. Kita mau pantas, kita mau cepat. Mengapa ada penantian dalam Tuhan? Adakah orang nanya sama aku, Pak, Tuhan kan menciptakan segala galanya, Tuhan telah menciptakan semuanya. Tuhan bisa menjadikan batu ini pada manusia. Tuhan bisa mengeluarkan air dari batu ini. Mengapa Tuhan tidak bisa mengabulkan doa aku serta berkat? Maka pada hari ini, ingin saya membawakan 3 perkara penting di dalam penantian Tuhan. Karena penantian Tuhan itu penting dalam setiap hidup orang Kristen, saudara-saudaraku. Perkara pertama, pada saat kita menantikan Tuhan, kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Mengapa begitu, saudara-saudaraku? Firman Tuhan ya, 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Ini kata-kata saya suka baca. Berdoalah selalu, tetaplah berdoa. Siapa di sini ada boyfriend? Oke, apa katakan ya? Bila kamu mau komunikasi dengan pacar kamu, oke? Kamu telepon dia nggak? Komunikasi nggak? Kamu call mama kan? Call bapak kan? Kamu kan? Kenapa kamu komunikasi? Ada yang komunikasi sampai video call, sampai pacar yang udah tertidur masih diambil gambar, dilihat ada story Facebook, pasti diletakkan lagu, beta janji, beta jaga, gitu. Betul? Nah, soal aku gini, mengapa kamu mau berkomunikasi? Pernah kamu pikir? Kamu berkomunikasi kenapa? Agar merasa dekat. Merasa dekat. Bagus, merasa dekat. Jadi komunikasi, sayang, sudah makan apa? Udah habis kerja, udah mandi. Betul. Supaya pertamanya mengambil berat. Kamu pacar aku sih, kan? Keduanya untuk lebih dekat. Tapi dalam ini yang paling penting adalah untuk lebih mengenali. Betul nggak? Mengenali pribadi. Kalau tidak, cuma kamu pikirkan kalian berpacaran. Kamu pacaran tuh ya udah tak komunikasi langsung. Betul, langsung tak komunikasi. Apa yang terjadi? Esok pacar kamu lari dengan pacar lain. Betul nggak? Tak ada komunikasi, betul. Dan paling penting, waktu kamu komunikasi, kamu bisa bercurah, betul nggak? Ya saya hari ini semua aku jahat kali, marah aku. Itu bangga kacau aku, betul. Itu semua yang kalian curah, betul. Namun komunikasi itu penting. Pada waktu kita menunggu dalam Tuhan atau kita menanti dalam Tuhan untuk melaksanakan rencana kita atau memberikan kita apa yang kita mau dalam hidup, berdoa itu penting, komunikasi dengan Tuhan itu penting. Mengapa saudara-saudara? Yesus dalam firman Tuhan ya, di Lukas pasal 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Yesus anak Tuhan, mengapa dia perlu berdoa? Dia ngapain berdoa? Dia berdoa aja, diletakkan di atas saja. Apa yang berlaku? Tidak, dia tetap komunikasi dengan Bapa di surga, betul nggak? Dan Yesus setiap hari hampir setiap hari Yesus akan mengasihkan diri dan berdoa. Dia akan pergi ke tempat jauh. Kita tinggal balik ke firman Tuhan, kita tahu Yesus sering pergi dan berdoa di bukit, sering berdoa seorang. Karena apa? Dia tahu dia perlu berkomunikasi dengan Bapa. Berkomunikasi itu adalah penting pada saat penantian dalam rencana Tuhan. Yesus sudah tahu, selepas ini saya akan disalibkan. Selepas ini
hidup saya akan menjadi sengsara, saya akan dipukul, saya akan dimarah, dipukul dan disalibkan semuanya. Saya akan melalui satu proses. Namun sebelum proses itu, Yesus menguatkan diri melalui doa, mendapatkan urapan daripada Bapa. Yesus sendiri menunjukkan teladan dari segi berdoa, berkomunikasi dengan Bapa. Betul nggak? Namun kita pada hari ini, pada saat kita menunggu rencana Tuhan untuk berlaku dalam hidup kita, menunggu untuk doa kita diberikan jawaban oleh Tuhan, kita mau komunikasi dengan Tuhan. Kita komunikasi dengan teman-teman kita. Dan kita rasakan mungkin akan memberikan kita saran yang terbaik. Tapi saudara-saudaraku, kawan-kawan kamu tidak tahu apa yang akan berlaku di depan. Kawan-kawan kamu tidak tahu apakah yang kamu tengah mengalami. Yang tahu cuma yang Tuhan. Namun kita lupa bahwa komunikasi dengan Tuhan itu sangat penting dalam penantian Tuhan. Yesus sendiri menunjukkan teladan bahwa berdoa itu adalah sesuatu yang perlu sebagai satu gaya hidup. Dalam setiap kali Yesus tetap berdoa, betul nggak? Waktu dia ingin memberikan roti, mengambil 5 roti dan 2 ikan, dia tetap berdoa. Dan roti itu menjadi makanan untuk 5.000 orang. Betul nggak? Yesus sendiri mengamalkan hidupnya dalam berdoa. Saudara-saudaraku, kita sering menganggap komunikasi dengan Tuhan ya adalah seperti ATM masuk ke dalam tekan keluarga. Kamu paham bagaimana? Kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau gini. Oke, thank you, amin. Udah. Betul nggak? Oh Tuhan, bagikanlah laki ini di belakang aku ini sebagai pacar aku. Aku udah lama suka dia, itu aja. Tapi kita tidak pernah duduk dan mendengar apa yang Tuhan maukan untuk kita. Mungkin Tuhan mau beritahu kamu, ini laki sebenarnya tak cocok untuk kamu. Mungkin ini laki tidak bisa bahagiakan kamu. Mungkin laki tidak akan menjadi seorang suami yang baik. Kita tidak mau dengar itu, kita cuma mau Tuhan memberikan kita apa yang kita rasa yang terbaik dalam hidup. Jadi dalam proses penantian itu, kita tidak pernah mau mengambil waktu untuk berdoa dan menanya kepada Tuhan. Tuhan, inilah rencana aku. Bisa nggak Tuhan memberitahu aku gimana aku mau jalan? Gimana aku perlu menyelesaikan masalah ini? Saudara-saudaraku, di dalam penantian dalam Tuhan, komunikasi dengan Tuhan atau doa, itu adalah perkara pertama yang paling penting. Kita perlu sering berdoa. Nah, adalah siapa pernah bilang sama aku lupa, aku pernah ada saudara-saudara yang bilang sama aku, Bapak, aku tak ada waktu untuk berdoa. Aku tidak tahu mengapa dia tak ada waktu untuk berdoa, tapi yang aku tahu, waktu itu kita sendiri yang kena asingkan. Betul nggak saudara-saudara? Kalau hari ini kamu ada masalah, kamu ambil nggak HP kamu, telepon mama kamu, aku bisa terima aku ini, betul nggak? Mengapa kamu tak boleh tuturkan semua dan dulu dan berdoa kepada Tuhan? Bukannya aku suruh kamu, kena dulu 1 jam, 2 jam, tidak. Firman Tuhan tidak menyatakan bahwa kamu kena berdoa 1 malam. Ini Yesus berdoa, bukan suruh kamu berdoa itu. Makanya kamu perlu mengambil tahu bahwa pada hari ini kalau aku ada masalah, sudah aku beritahu siapa-siapa, aku beritahu sama Tuhan dulu. Biar Tuhan yang merapi aku dengan kasih-Nya, biar Tuhan yang memberikan aku ketenangan dalam jiwa aku. Karena Tuhan bisa buat semua itu dalam hidup kita. Namun masalahnya kita adalah kita tidak komunikasi dengan Tuhan. Ataupun kita perlu membuat satu keputusan, memilih laki ini ke laki itu. Mau lari dari kilang biaya ke mau sama kilang biaya ini. Betul nggak? Walau apapun yang kamu rencanakan, nanya sama Tuhan dulu, doakan dulu, biar Tuhan yang memberikan kamu jawaban. Ada seorang saudara, ini cerita benar ya, yang udah lari dan jemaat terjadi. Dia datang kepada aku, dia bilang, Pak, aku mau lari kilang, Pak. Aku tengok sebelah kanan kiri. Kita, Pak, mengapa kamu mau lari? Pak, kian dia bagi alasan dia. Maka aku udah beritahu dia. Bolehkah kamu buat sesuatu? Bilang, aku tak boleh beritahu kamu lari atau tidak. Itu bukan aku. Kamu doakan dulu. Biar Tuhan yang jawab sama kamu. Makanya, sebenarnya dia ambil waktu lama loh untuk doa. Aku kalau kasih lihat 2 hingga 3 minggu. Lepas itu dia jumpa sama aku. Dia bilang, Pak, aku doa Pak. Aku rasa aku memang mau tukar kilang, Pak. Makanya aku bilang, kalau betul Tuhan suruh kamu tukar kilang, maka itu rencana Tuhan. Siapakah aku untuk suruh kamu jangan lari? Betul nggak? Tapi kalau Tuhan tak mau kamu lari, makanya macam kamu mau tak akan berhenti. Maka kamu serahkan sama dia. Maka kamu beritahu satu aja. Apapun kamu buat, doakan dulu. Pastikan kamu doa. Makanya dia minta aku doakan untuk dia. Pada hari ini dia memang sudah pergi ke kilang yang lain dan sudah mulai kerja di tempat yang lain. Nah, itu adalah satu perkara yang lain. Namun pada saat dia waktu itu dia nanya sama
Aku bilang sama dia, kamu doakan dulu. Karena aku tidak bisa beritahu kamu pergi atau tidak. Aku sering bilang sama orang ya, jangan kamu percayakan selingkuh tinggalkan suami. Paham maksud aku? Karena apa yang dilihat orang tak begitu bagus. Kamu percayakan selingkuh kamu, tak tahu siapa-siapa dari kita yang bilang dia bilang sama ini yang bagus sekali, kerjanya tinggi kali. Suaminya adalah PNI, udah bagi hukum pergi, udah bagi hukum tinggal. Kamu tak percaya dia, kamu lari ikut selingkuh. Isu-isu selingkuhnya, oh sorry ya, imigrasi bilang pasnya nggak bisa. Jadi gimana? Suami udah tinggalkan, selingkuh udah tinggalkan. Siapa yang parah akhirnya? Kita sendiri saudara-saudara. Apa saja keputusan kamu mau buat? Aku bukan bilang kamu betul nggak salah, karena aku tidak hak untuk menghakimi kamu, tapi cumanya doakan dulu dengan Tuhan. Saudara ini waktu dia beritahu, aku bilang satu aja, kamu doa biar Tuhan yang beritahu kamu, bukan aku. Dan aku juga akan doakan kepada kamu, supaya Tuhan memberikan kamu kata-katanya dengan jelas apa yang kamu lakukan. Itu adalah satu contoh di mana kamu perlu berdoa dan perlu mendengar daripada Tuhan. Jadi dalam penantian Tuhan, kamu perlu memastikan kamu mengambil waktu untuk berdoa, saudara-saudara. Dalam penantian Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, saudara-saudara. Masalah kita pada hari ini adalah kita mengandalkan semua benda kecuali Tuhan. Tuhan bisa dipercaya di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Manusia bisa mengingkari atau menipu kita, tapi Tuhan tidak. Yoshua, oke, mari kita lihat firman Tuhan ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam aja. Di sini Keluaran pasal 14 dan 14, Yoshua mereka udah mau berperang. Berperang maksudnya mereka mau menakut satu kota. Oke? Nah, orang waktu itu di Yoshua 6, kalau kita tinggal Yoshua 6 ya, mereka mau menakluk kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang tinggi dan besar ya, cukup besar kali. Dan orang-orang Israel, Tuhan memberitahu Yoshua, ataupun pada saat itu Musa udah nggak ada. Yoshua yang diberikan tanggung jawab untuk membimbing orang-orang Israel. Dia jadi bos, dia jadi ketua. Makanya Yoshua bin Nun diberitahu Tuhan untuk menakluk kota Yeriko. Namun Tuhan memberikan dia rencana yang terluar biasa. Mengapa aku bilang luar biasa ya? Dia nanya sama Tuhan, oke Tuhan, mau aku menakluk macam mana aku berubah? Tuhan bilang sama dia, 6 hari kamu mengelilingi kota itu dengan nyanyian lagu-lagu bersorak-sorak, 1 round aja, putar 1 round, kamu balik. Hari kedua kamu pergi juga, putar 1 round, balik. Selama 6 hari berturut-turut kamu buat. Coba saudara pikirkan, hari ini dia mau berperang, tapi Tuhan suruh dia diputar ke kota itu dan balik. Jadi Yoshua yang merupakan seorang yang 100% percaya kepada Tuhan, mendengar apa yang Tuhan suruh dia buat, yaitu dia mengelilingi kota itu dengan orang-orang yang bersorak di depan, orang yang menyanyikan lagu, membawa alat musik, mengelilingi kota itu 1 round dan pulang. Hari kedua 1 round pulang. Hari ketiga, keempat, kelima dan keenam. Nah pada hari ketujuh Tuhan bagi tahu kepada Yoshua, kamu bawa orang-orang kamu, semua yang menyanyikan lagu semuanya di depan, dan kamu berputar selama 7 putaran. Selepas 7 putaran, aku akan jatuhkan dinding kota Yeriko, dan kamu akan menakluk kota itu serta-merta. Saudara-saudaraku yang dikasihi, orang yang berperang akan rasakan ini adalah rencana perang yang terlucu sekali dalam dunia. Betul nggak? Mana mungkin? Aku putar aja nyanyi lagu, bisa aku menakluk kota itu. Namun Yoshua percaya kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Maka pada hari ketujuh, Yoshua mengikut segala rencana Tuhan, dan pada akhirnya mereka menakluk kota Yeriko, saudara-saudara. Mereka tidak membawa pisau, tidak membawa apa-apa. Mereka cuma membawa orang yang bersorak, membawakan alat musik, dan memberikan pujian kepada Tuhan. Selepas 7 putaran, 7 pusingan ke dalam kota itu, dinding kota itu jatuh, dan mereka terus menakluk kota itu. Yoshua pasal 6. Tuhan, dalam penantian Tuhan, kamu perlu mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan suruh sama kamu, kamu tunggu aja. Saya akan memberikan kamu coba yang lebih bagus. Maka tunggulah kamu. Jangan kamu terlalu cepat memilih seorang, akhirnya kamu menyesal. Ada kalanya penantian Tuhan itu kita membuat keputusan secara tersendiri. Ibrahim, Tuhan memberitahu dia, saya akan memberikan kamu anak. Pada umur Ibrahim, umur berapa? 90 tahun.
Karena waktu itu tak lagi akhirah ya, tak ada ubah-ubah untuk baginya boleh ya. Jadi Tuhan memberitahu Ibrahim, saya akan memberikan kamu seorang anak, dan anak ini akan menjadi bapak kepada negara-negara yang besar, akan menjadi bapak kepada negara. Makanya Ibrahim tunggu. Tapi dalam penantian itu, istri Ibrahim beritahu dia apa? Aku rasa Tuhan terlalu lupa sama kamu lah. Maka kamu pergilah tidur sama pekerjaan. Ya dulu dibenarkan ya. Oke, kalau sekarang dibenarkan cukup gampang kali, tapi tak boleh. Dulu dibenarkan di mana kalau istrinya tidak bisa melahirkan anak, pembantunya ataupun penolong istrinya bisa melahirkan anak untuknya. Oke, itu dibenarkan dulu. Jadi istri kepada Ibrahim, Sarah memberitahunya, kamu pergi tidur sama dia, lahirkan anak supaya kamu ada keturunan. Mungkin Tuhan telah lupakan kamu. Makanya dia pun pergi dan keluarlah seorang anak dipanggil Ismail. Saudara-saudaraku, Ismail bukan rencana Tuhan. Tuhan kembali berjumpa dengan Ibrahim dan memberitahu Ibrahim, itu bukan rencana aku, itu rencana kamu, itu rencana istri kamu. Aku beritahu kamu, kamu akan mendapat anak daripada kamu dan istri kamu Sarah. Selepas dia umur 100 tahun dan istrinya 90 tahun, maka mereka melahirkan Yakub. Israel. Itu Ishak. Nama besar Ishak atau Nabi Israel. Pada umur 100 tahun. Selepas 10 tahun perjanjian Tuhan dengan dia. Dia tidak percaya pada saat itu Tuhan boleh memberikan kembali dia tenaga untuk melahirkan anak. Istrinya tidak percaya umur 90 dia bisa melahirkan anak. Dia Ibrahim ingat, aku udah tua, aku mana bisa. Namun dalam rencana Tuhan segala sesuatu adalah bisa. Dalam proses penantian Tuhan, saudara-saudaraku, kita perlu percaya Tuhan akan menggunakan mujizat dan memastikan perkara itu berlaku dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan pasti akan berlaku dalam hidup kita. Kalau hari ini doa kamu adalah untuk mendapatkan seorang cowok yang baik yang bisa menjaga kamu, maka percayalah Tuhan akan membawakan dia. Cuma kamu kena bertunggu. Dan dalam proses penantian ini, Tuhan akan mendewaskan kita, mematangkan kita. Perkara ketiga adalah dalam proses ini saudara-saudaraku. Nah, lagi sudah yang kita beritahu adalah perkara ketiga dalam ini adalah dalam proses ini Tuhan akan membina karakter kita untuk kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Yusuf mendapat mimpi yang satu hari abang-abangnya akan sujud kepada dia. Yang mendapat mimpi itu. Dan tapi karena abang-abangnya jealous cemburu sama dia, abang-abangnya jual dia dan dibudakkan. Lepas itu dia dianiaya dan dipenjarakan. Tapi akhirnya dia menjadi perdana menteri pada Mesir. Kita bisa baca firman ini ya. Musa 40 tahun dia lari ke padang pasir. Selepas 40 tahun Tuhan kembali memanggilnya untuk membimbing atau memimpin orang Israel keluar dari padang Mesir. Dalam proses ini Tuhan membina karakter mereka. Yusuf merupakan seorang yang cukup sombong. Karena bila dia mendapat mimpi yang dia bakal menjadi ketua dan apa-apa yang sujud kepada dia merasa dirinya sombong. Paham tak? Sebelum dia sombong, maka dia perlu merubah karakternya. Karena untuk dia mendapatkan tanggung jawab sebagai seorang perdana menteri, dia kena merendahkan diri. Jadi untuk merendahkan diri, dalam proses itu dia dibudakkan, bekerja di rumah orang, dan dianiaya dan dimasukkan ke penjara. Di dalam segala perkara yang berlaku dalam hidup dia, Tuhan menggunakannya untuk memantangkan pikirannya supaya dia bisa mengambil tanggung jawab. Kalau hari ini Tuhan mau memberikan kamu satu tanggung jawab yang besar, kalau Tuhan yang memberikan kamu kekayaan yang luar biasa, pastinya Tuhan akan memberikan kamu perkara-perkara kecil untuk mengubah karakter kamu. Kalau tidak, kamu rasa kamu bisa. Kalau hari ini Tuhan memberikan kamu uang sebanyak 100 juta untuk menggunakannya, menggunakannya supaya Tuhan bisa memberikan kamu 10 miliar. Sebelum 10 miliar, Tuhan memberikan kamu 1 juta, 10 juta dan 100 juta dulu. Tengok macam mana kamu cara menggunakannya. Dalam proses itu, kita membina karakter kita supaya kita bisa melayani gereja Tuhan atau melayani Tuhan dalam kerajaannya. Yusuf dengan semua perkara yang berlaku dalam hidup dia masih ingatkan mimpi-mimpi dia itu yang Tuhan bagikan kepada dia. Dan akhirnya dia menjadi perdana menteri pada Mesir dan menjaga sebuah negara yang begitu besar. Dan akhirnya
abang-abangnya memang sujud kepada dia. Musa merupakan anak raja. Karena dia telah membunuh orang dan dia takut, dia lari ke padang pasir. 40 tahun dia bersembunyi di padang pasir. Pada saat dia ternampak ada api dan dia datang, dan itu adalah Tuhan berbicara dengan dia. Dia adalah seorang yang cukup pemalu, dia orang yang pemalu. Ingat, seorang anak raja yang begitu tinggi pangkatnya, jabatannya, akhirnya selepas 50 tahun berada di padang pasir, menjaga domba-domba semua, dia menjadi seorang yang tidak ada pede, tidak pede ya. Dan dia, bila dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan membilang tahu dia, Musa, kamulah yang akan membimbing orang-orang aku keluar dari Mesir. Pada saat itu, bila dia ngomong macam kamu paham kan? Dia percakapannya pun tidak lancar. Namun Tuhan beritahu dia, sekarang aku bisa pakai kamu. Ada kalanya Tuhan patahkan kaki kita supaya kita bisa bersujud. Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kita supaya kita bisa bersyukur. Tuhan mau kita belajar untuk mengubah karakter kita supaya Tuhan bisa menggunakan kita untuk perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Siapa di antara di sini yang mau menjadi orang kaya? Siapa yang ingin beli rumah? Siapa yang ingin membeli mobil? Oh, semua tak mau, cuma kecil yang mau. Oh, semua mau. Maksudnya kita semua mau hidup dalam orang kaya, betul enggak? Betul. Namun sebelum kita dapat itu, perlu nggak kita melalui proses untuk tahu? Sebelum kamu beli mobil, kamu perlu tahu macam mana bawa mobil kan? Kecuali kamu terlalu kaya, ambilkan seorang supir. Betul. Namun itu pun bisa. Kemarin aku jumpa seorang saudara kita di Pasir Indah ya. Aku sering nanya dia, kamu tak tahu masa ya? Nggak tahu Pak. Aku bisa bilang, nanti kamu kawin bisa suruh bikin masa kamu. Tapi pastinya kamu kawin orang yang kaya ya. Karena hanya orang kaya yang bisa dibimbing, orang yang miskin nggak bisa dibimbing. Jangan sedih bahasa. Betul nggak? Sama juga. Kalau hari ini kamu tidak tahu masa, tolong dapatkan anak cowok yang kaya. Dan kalau boleh, doakan kepada Tuhan dulu. Dan Tuhan yang cari untuk kamu ya. Saudara-saudaraku, penantian dalam Tuhan membutuhkan kita percaya pada semua rencana yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau pada saat itu Tuhan tidak menjawab doa kamu, makanya Tuhan akan memberikan kamu lebih baik pada ke depan. Namun kita perlu percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita terbaik. Pada hari ini kita sering marah dengan Tuhan, sering kita putuskan hubungan dengan Tuhan karena apa yang kita mau Tuhan tidak bagi. Tapi kita tidak sadar apa yang kita mau adalah sebenarnya akan tidak baik untuk hidup kita. Pernah kita pikir apa yang kita minta kepada Tuhan itu ada kalanya ada racun. Ini bukan lagu racun dan madu ya. Ini tentang hidup dan mati ada kalanya. Ada kalanya dalam proses untuk kita mendapatkan pasangan hidup, kita terlalu cepat dalam membuat keputusan sampai kita rasakan bahwa ada cowok aja udah cukup. Kita tidak pikir bahwa dia perlu seorang Kristen, dia perlu seorang anak Tuhan. Bagi kita, ya udahlah, dia sayangkan aku boleh terima dia. Sebenarnya itu salah saudara-saudara. Kakak ipar aku ya, kakak ipar aku maksudnya istri aku punya kakak ya. Dia ada satu karakter yang cukup luar biasa. Dia setiap cowok yang dia pernah pacar, setiap cowok yang aku kenal, dia pernah berpacaran, mula-mula dia bawa dia ke gereja dulu. Dia bilang sama cowok itu, kamu mau kenal aku, kamu juga kena kenal dengan Tuhan yang aku percaya. Jadi dalam hidup dia, ada 3 pacar yang aku kenal, pacaran terakhir itu dia kawin. 2 pacaran sebelumnya, semuanya dibawa ke gereja. Dan semua cowok itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan lepas, walaupun mereka tidak kawin, mereka tetap naik gereja pada saat itu. Dan cowok ketiga itu adalah lagi luar biasa. Dia adalah seorang muslim. Dia ikut dia pergi gereja. Karena mau berpacaran, makan, mau dating, so dating mereka di gereja. So dia pindah firman Tuhan dengan firman Tuhan. Akhirnya dia menerima Yesus sebagai juru selamat dia. Dan akhirnya bila mereka kawin, mereka berkawin di gereja. Aku sering tanya kepada kakak ipar aku, dia bilang sama aku satu aja. Dia cakap, pertamanya yang aku perlu adalah dia adalah seorang Kristen. Kalau tidak, bagaimana kita menjalani hidup kita? Jadi dia pastikan dia Kristen dulu. Kamu bukan Kristen tak Pak? Kamu suka sama aku kan? Ya udah, datang gereja dulu. Lepas itu kita bisa memilih, tapi yang pertama mau datang gereja dulu. Biar mau datang gereja, dari situ kita mulai dating dulu. Jadi dia mengutamakan Tuhan pada saat itu. Saudara-saudaraku, penantian dalam Tuhan juga membutuhkan kita membuat pengorbanan pada kalanya. Jangan terlalu cepat untuk membuat keputusan hanya karena kamu inginkan keenakan dalam hidup, tapi kamu lupakan bahwa Tuhan maukan yang lebih baik dalam hidup kita. Jangan kita datang ke hadapan Tuhan
memberikan Tuhan inilah list yang aku mau, kami tidak pernah mau dengar apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kamu. Tapi yang pastinya, dalam pengalaman aku sebagai seorang Kristen begitu lama, kalau Tuhan ada rencana lain, itu pasti rencana lebih baik daripada rencana kamu. Itu pasti. Tapi pada hari ini, masalahnya kita adalah kita rasa kita lebih pandai daripada Tuhan. Betul? Kita berencana kita sendiri. Lepas itu, kita bagi sama Tuhan. Nah ini ya, Tuhan ini rencana aku ya. Terima tak terima, aku tak kisah. Aku mau jalan aja. Esok-esok bila berlaku masalah, esok-esok bila kamu merasakan bahwa kamu sudah salah, kembali kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kamu buat ini sama aku? Kita salahkan Tuhan. Tapi bila kita balik dan kita berpikir balik, soalnya masalahnya berlaku daripada kita. Dalam proses penantian Tuhan, saudara-saudaraku, Tuhan mau kita menjadi anak yang taat setia kepadanya. Sebagaimana Tuhan setia kepada kita, Dia mau kita taat setia kepadanya. Firman Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan ya. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hari ini kita mau lebih daripada dunia. Kita pilih untuk lebih mengikut dunia. Aku baru semalam aku nanya ya, aku nanya sama karyawan aku sampai sekarang tidak paham sih, mengapa setiap benda kita mau letakkan dalam TikTok. Aku tidak paham. Sebenarnya aku dah nanya sama mereka. Sebenarnya apa yang kamu dapat ya? Kamu mau dapat follower lebih, atau kamu saja letak supaya dunia tahu kamu bahagia? Aku bagi satu contoh. Kamu perlu makan, betul? Kita selalu makan kan? Aku tidak paham kenapa ada orang di live makan, dan ada orang pula di sebelah sana tengok dia live makan. Aku tidak paham. Aku tidak pernah paham. Mungkin aku umur udah tua ya, lebih 40 tahun tidak sama dengan kalian. Tapi aku tidak pernah paham. Jadi aku mau memahami. Dia menanya sama karyawan aku, mengapa orang mau live makan ya? Tetapi di situ dia makan. Dan ada pula ada 3 orang view, 4 orang view. Jadi makanya apa yang mereka tengok ini, aku mau paham loh. Karena aku tengok tak sampai 5 saat, aku selalu makan, aku mau tengok orang makan. Tapi aku tengok dia, aku makan dulu. Dan selanjutnya, orang suka membawakan aib mereka, masalah-masalah mereka ke TikTok, masalah-masalah mereka ke Facebook. Padahal ini semua masalah pribadi kamu. Karena masalah selesaikan dengan Tuhan, selesaikan dengan orang itu. Mengapa mau postkan di Facebook dan tunjukkan masalah kita versus dunia? Lepas itu, kita salahkan dunia bila dunia memandang kita sebagai seorang yang tidak betul. Lucu kan saudara-saudaraku? Kita membawa segala sesuatu ke dunia maya, kita bawa segala sesuatu ke dalam dunia ini, memberitahu dunia semuanya. Lepas itu, bila dunia menghakimi kita, kita salahkan pula. Oh, kamu semua menghakimi aku. Padahal kamu yang sendiri melakukan semuanya. Nah, aku bukan bilang kamu salah betul ya. Aku cuma bilang, pikirkan apa yang sepatutnya kamu pada hidup kamu. Kalau kamu bahagia, maka syukurilah. Kalau kamu mempunyai masalah, maka berdoa. Dan kalau kamu mempunyai masalah dengan seseorang teman kamu, pergilah jumpa dengan dia dan selesaikan masalah itu. Dunia maya bukan dunia tempat yang kamu kena curahkan semua ini. Tuhan adalah tempat yang kamu perlu mencurahkan. Dan orang-orang inilah yang sering beritahu aku, Bapak, aku tidak ada waktu untuk berdoa. Padahal aku tengok waktu dia di TikTok, waktu dia di WhatsApp, semuanya memang banyak kali. Tiap hari boleh menari. Aku baru 2 hari dulu aku menari pada karyawan aku. Ini gak cara aku menari. Ini. Aku tidak tahu. Cuma aku tengok setiap orang buat TikTok ini, jadi aku menari depan mereka. Ini gak cara dia buatnya. Dan soal aku, apa kita dapat daripada itu? Jadi aku bilang, maulah aku mau buka TikTok supaya ada follower yang banyak. Namun soal aku pada hari ini saudara-saudaraku, apa yang kamu mau dari hidup kamu? Apa yang kamu rencanakan dari hidup kamu ke depan? Tuhan ada rencana luar biasa dari hidup kamu. Tapi soalnya pada hari ini adalah, apakah kamu mau ikut rencana Tuhan yang dimana hasilnya pasti luar biasa, namun prosesnya mungkin sengsara, karena yang butuhkan penantian, yang butuhkan perubahan, membutuhkan cara kita berpikir, membutuhkan kita menukar cara kita ngomong, membutuhkan kita cara kita menengok diri kita. Tadi Dina Nabi kita sudah berkali luar biasa. Tuhan memang setia. Manusia bisa mengkhianati. Betul tak? Namun pada hari ini kita memilih untuk, kita sendiri memilih untuk setia kepada manusia, tapi mengkhianati Tuhan. Kita sanggup menjual agama kita hanya karena seorang jodoh yang tidak pasti dia bisa setia sampai akhir.
hari ini siapa yang kamu akan melayani? Tuhan atau manusia? Karena pada saat ini saya percaya kita semua tahu, mungkin dunia akan kiamat. Betul nggak? Kamu tengok Facebook, tengok semua orang cakap dunia mungkin akan kiamat. Karena segala yang berlaku di dunia ini, segala bencana, segala perkara yang berlaku di dunia ini, seperti dunia mau kiamat. Betul nggak? Maka kita perlu duduk dan berpikir, kalau Tuhan kembali pada hari ini, kalau Yesus kembali pada hari ini dan membawa kita kepada rumahnya, adakah kita pantas untuk menjadi anak Tuhan? Adakah kita telah melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Adakah kita telah berjalan dalam setiap rencananya? Adakah telah kita menjadi seorang anak yang setia kepada-Nya? Aku bukan bilang kita semua sempurna, namun kita perlu percaya bahwa kita perlu dituntun dan ditumpang oleh Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anaknya yang mendengar cakapnya. Tuhan tidak jauh ya saudara-saudaraku. Ibu bapak kalian ada di sini, betul nggak? Bapak kamu di Medan. Kamu bisa call bapak, bapak aku bahagia bapak, aku di sini happy aja, betul. Tapi yang pas sudah HP, kamu menjadi seorang setan di situ. Bapak kamu tidak tahu, betul nggak? Yang bapak kamu tahu, anakku baik-baik aja di situ. Namun pada saat ini, bila kamu nanya sama diri kamu, kalau esok aku mati, atau nanti aku keluar aku mati, katanya aku mati, apakah aku bisa ketemu dengan Tuhan? Apakah aku pantas masuk ke surga? No, kita semua akan masuk ke surga ya, itu pasti ya. Dalam firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa keselamatannya daripada Yesus Kristus dan kita semua adalah anak Tuhan ya. Namun kalau kita ketemu dengan Tuhan, apa kita tahu yang kita telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Setiap daripada kita yang berikan rencana dalam dunia ini, karena itu kita masih hidup ya. Paham nggak? Ada saudara-saudara kita dari Bapak Elektronik meninggal dunia beberapa hari yang dulu kan? Tabrak motor kan? Masih ingat? Bila aku terima berita itu, walaupun aku tahu dia bukan jemaat gereja kita, namun sebagai seorang Kristen, sebagai seorang saudara dalam seiman, aku memberitahu pada gereja pusat, ada seorang saudara kita yang telah meninggal karena tabrak, kita perlu membantu dia. Dengan cepat gereja telah kutip duit dan duitnya sudah simpan supaya kita boleh hantar kepada keluarga mereka. Orang nanya sama aku, mengapa kakak ini boleh meninggal begitu cepat? Nama aku yang memberitahu dia satu aja. Dia udah habiskan kerjanya di sini dan dia pergi ke surga tempat yang lebih bagus. Itu aja. Itu aja. Kalau kita masih di sini, kita masih bernafas, saudara-saudaraku, makanya Tuhan masih ada rencana dalam hidup kamu. Kamu masih lagi dibutuhkan kepada Tuhan. Namun masalah dengan kita tidak pernah mau mengambil kisah apa yang Tuhan mau kita buat dalam hidupnya. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Karena kita terlalu sibuk dengan dunia ini, kita terlalu sibuk dengan hidup kita, tanpa kita memikirkan apakah Tuhan mau kita buat pada saat ini. Beberapa bulan yang lalu, bila gereja tutup, kalian semua sudah pindah kan? Makanya ada orang datang dari gereja besar, gereja semua sudah pindah, jadi gereja masih buka kan? Bagi saudara-saudaraku yang tidak tahu ya, pada awal gereja dibuka, kamu tahu berapa orang datang ke ibadah? 1 orang. Pernah nggak kamu ada seorang datang mengikut kepada kamu duduk seorang aja di gereja? Pernah kan? Ya, gereja ini pernah berlaku. Tempat yang sama dengan aturan kursi yang sama. Aku pernah berkhotbah kepada seorang jemaat aja. Jadi aku pernah tengok jemaat kerja ini kosong dan aku pernah tengok kerja ini berkelimpah. Di bagi aku sama aja. Pada saat kita buat online, siapa yang pernah tengok online YouTube gereja lo? Ada sedikit ya. Kalau di ibadah kita ada berapa orang datang kan, sebagai seorang yang memberikan khotbah ataupun pendeta, kita rasa hari ini ada banyak jiwa-jiwa yang datang kerja kan. Tapi kalau online kita tengok berapa view, betul nggak? 20 view, 30 view, 50 view kan? Dia adalah yang merasa sakit hati. Kalau gereja memang terhad tempatnya, tapi kalau di online kan gampang. Berapa banyak orang ini, mengapa begitu sekali orangnya? Jadi beberapa waktu di mana kita online itu agak rasa sedih. Mengapa begitu kurang kali orang menengok khotbah ini? Adakah kita perlu berubah? Adakah kita perlu menukar caranya? Perlu aku promo? Jadi ada saudara-saudara yang akan terima personal WA daripada aku yang untuk tentang ibadah ya. Namun pada salah satu minggu ya saudara-saudaraku, aku ada seorang teman orang India ya di Pinang. Dia selalu suruh aku hantar YouTube-nya kepada dia karena dia ada kawan-kawan Indonesia yang mau dengar khotbah. Mereka pun tidak bisa pergi gereja ya, dan gereja mereka di Pinang itu tidak online. Jadi aku sering hantar padanya. Pada hari itu aku masih ingat hari Ahad ya. Selepas malam aku sebelum tidur,
aku selalu ada satu karakter yang aku tengok YouTube-nya berapa view. Pada hari itu view-nya baru 11. Sedikit kali view-nya hari ini ya. Kalau gereja buka mesti lebih banyak orang tengok kan. Namun pada saat itu, kawan aku ini WA sama aku. Dia bilang, dia cakap, Pak, khotbah hari ini cukup luar biasa Pak. Kawan aku yang Indonesia itu selepas mendengar khotbah itu, dia sekali lagi menyerahkan hidupnya supaya dia bisa melayani Tuhan lagi. Terima kasih Pak. Dia menghantar WA sama aku ya. Karena khotbah pada hari itu telah melukai jiwa seorang saudara kita di Pinang. Walaupun dia cuma seorang, namun mungkin dia seorang bisa membawa 1000 jiwa kita tidak tahu. Pada malam itu, waktu aku duduk dan aku berdoa, Tuhan memberitahu aku satu aja. Bukan berapa banyak jiwa yang kamu telah menyentuh. Siapa yang aku membuka hati untuk mendengar dan biar mereka berubah lagi hidup mereka. Jadi bagi aku saudara-saudaraku, aku tidak kisah gereja datang berapa orang. Kalau satu orang datang, aku tetap berubah. Kalau satu orang aja datang di mana, maka satu orang itulah yang akan berubah. Karena bagi aku, kerja aku adalah untuk membuka gereja, membuat semua kerjanya. Berapa jiwa yang datang adalah kerja siapa? Kerja Tuhan. Paham? Sama juga dalam hidup kamu. Kalau hari ini ada sesuatu yang kamu bisa buat, kamu buatkan dulu. Selainnya yang tidak dalam kontrol kamu, serahkan kepada Tuhan. Jangan semuanya ingin kamu buat semuanya, dan akhirnya kamu capek dan kamu bersalah, dan kamu salahkan kepada Tuhan dan orang-orang lain, karena kamu mau pegang semuanya. Di dalam hidup kita, ada benda yang kita bisa buat, ada benda yang kita tidak bisa buat. Kamu bisa pilih lagi, tapi kamu tidak bisa tahu dia akan sampai dengan kamu akhirnya. Betul tak? Kamu bisa pilih cowok yang ganteng, kamu tidak tahu dia bisa jadi suami yang baiknya. Baik tak? Betul. Kamu bisa pilih seorang pacar, kamu tapi tidak tahu dia bisa menjadi bapak kepada anak kamu tak? Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu aja. Makanya tanyalah kepada Tuhan sebelum kamu buat segala sesuatu dalam hidup kamu. Sebelum kamu membuat satu keputusan, tanyalah kepada Tuhan. Apakah ini yang Tuhan mau saya buat? Salah-salah pada hari ini, saya percaya Tuhan ingin berbicara dengan kita supaya kita tahu bahwa di dalam hidup kita ini penantian dalam Tuhan memerlukan kita. Perkara pertama adalah komunikasi dengan Tuhan. Ingat saya saudara-saudaraku, proses ini adalah satu penantian. Penantian sebelum kamu diberikan keberkatan dan luar biasa dalam hidup. Dalam proses ini, kamu perlu sering berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah perkara pertama. Perkara kedua, kamu perlu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau Tuhan memberitahu kamu, ini bukan cowok, potong aja. Kalau Tuhan memberitahu kamu, inilah laki yang saya pilih untuk kamu, maka kenalkan dia, kenalan dengan dia. Kalau inilah rencana yang kamu rasa Tuhan memberitahu kamu, maka itulah rencana Tuhan. Namun apa saja Tuhan beritahu kamu dan kamu mendapat ketenangan dalam diri kamu, damai sejahtera, maka itulah rencana Tuhan. Yang paling penting dalam proses ini, Tuhan akan membina karakter kamu. Ada kalanya sesuatu berlaku itu supaya kamu menjadi lebih matang, lebih dewasa. Yang paling penting supaya kamu bisa membuat kerja yang lebih baik untuk kerajaan Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau Anda sedang menantikan dalam hidup kamu untuk berlaku satu mujizat, atau kamu perlukan satu mujizat kesembuhan, keluarga kamu ada orang yang sakit, atau keluarga kamu telah lama miskin dan ingin kamu menjadi satu orang yang ingin menjadi lebih kaya untuk membawa berkat kepada keluarga kamu, memberikan harapan baru kepada keluarga kamu, maka pada hari ini percayalah bahwa Tuhan ingin memberikan kamu yang terbaik. Tuhan akan menumpang kamu, akan membimbing kamu, tapi yang pentingnya kamu perlu kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada Tuhan dan berkomunikasi kepada Tuhan. Kalau hari ini kamu tengah mencari seorang jodoh, seorang pacar dalam hidup kamu, maka percayalah Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik. Karena Tuhan tahu apa yang akan berlaku ke depan. Andalkan Tuhan, percayalah rencana Dia yang terbaik. Dan ingat saudara-saudaraku, jangan kita ikut dunia ini. Ikutlah cara Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri dulu. Bapak, kami berterima kasih pada saat ini Bapak. Kami percaya di dalam segala penantian ini Bapak, Bapak ada rencana terbaik dalam hidup kami Bapak. Kami serahkan segala doa kami kepada-Mu Bapak. Doa untuk menjadi berkat kepada orang lain, doa untuk mencari jodoh Bapak. Doa supaya keluarga kita diberkati Bapak. Doa supaya kesembuhan berlaku dalam keluarga kita, dalam diri kita Bapak. Kami serahkan kepada-Mu Bapak. Pada hari ini Bapak, kami belajar
untuk mengenal sama kamu Bapa. Kami belajar untuk berkomunikasi denganmu Bapa. Dan kami belajar untuk menerima supaya karakter kita berubah untuk melayani gereja-Mu Bapa. Bapak, kami berterima kasih pada saat ini Bapa, melalui firman-Mu Bapa. Biarlah kita berjalan dalam rencana-Mu Bapa. Biarlah hidup kita diberkati Bapa. Biarlah setiap langkah yang kami ambil ini adalah menuju ke arah yang Bapa telah rencanakan Bapa. Segala yang kami telah buat di masa lalu, kami serahkan kepada mudah kami, meminta ampun dari-Mu Bapa. Cucikanlah dosa-dosa kami Bapa dengan darah-Mu Bapa. Dan terima kasih Bapa, karena telah memberikan kami harapan untuk menjadi anak-Mu, karena pengorbanan-Mu di atas salib Bapa. Pada hari ini Bapa, kami serahkan hidup kami Bapa. Serahkan segala sesuatu hidup kami kepada-Mu Bapa. Ambillah kami Bapa. Gunakanlah kami sebagai alat-Mu Bapa dalam dunia ini Bapa. Biarlah kami menjadi terang dan garam-Mu di dalam dunia ini Bapa. Kami berterima kasih Bapa, dan kami mendoakan Bapa. Kami berjalan di dalam terang-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di atas nama Yesus Kristus kami berdoakan. Amin.